Om Swastiastu. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nyoman Ibarwa Bima Saputra dengan NIM 2111031421. Saya dari kelas 5 mata kuliah Hypnocounseling dan NLP semester 5. Nah, baik, di video kali ini saya akan menceritakan atau berbagi pengalaman tentang perkuliahan saya selama semester kebelakang ini. Nah, baik, dimulai dari yang pertama tentang hypnocounseling. Ya. Sebelum saya menempuh mata kuliah ini, sebelumnya saya sudah berpikir tentang hypnocounseling. Nah, hypnocounseling itu saya pikir bahwa mata kuliah yang mengandalkan hipnosis atau pengolahan pemikiran terhadap seseorang. Nah, ternyata setelah saya mempelajari atau setelah saya mendalami, banyak sekali proses yang terjadi dalam hipnosis ini. Nah, pelajaran dari yang saya sukai dari hipnosis ini yaitu tentang self hypnosis. Mengapa demikian? Nah, dikarenakan self hypnosis sangat cocok untuk karakter saya. Nah, karena karakter saya mudah berpikir atau sering berpikir terhadap sesuatu hal. Nah, dengan melakukan self hypnosis, tentunya pengolahan pikiran di dalam diri saya bisa saya kendalikan. Contohnya seperti pada saat saya mencoba di video pada tugas self hypnosis, di sana saya merasakan bahwa adanya ketenangan pada diri saya dan kedamaian pada diri saya. Nah, kemudian melalui di perkuliahan awal tentang, kembali lagi ke topik pertama yaitu tentang hipnosis atau hypnocounseling. Nah, di pertemuan awal tentunya saya merasa pembelajaran hipnosis ini sangat susah untuk dilakukan atau dipraktekkan kepada khususnya di sini siswa. Nah, karena siswa tidak semua yang kita pelajari hipnosis itu tidak semua bisa dilakukan dengan benar, dengan baik dan benar. Nah, mengingat siswa memiliki pemikirannya yang berbeda-beda. Nah, baik, di sini saya pernah terjun langsung ke sekolah dasar untuk mencari siswa yang bagaimana sih karakter yang perlu yang kita ubah untuk menerapkan hypnocounseling ini dalam hal positif. Nah, banyak saya temui siswa yang nakal, yang sering mengganggu temannya atau yang sering membuli temannya. Nah, melalui pembelajaran hypnocounseling ini memberikan sugesti pemikiran atau memberikan masukan kepada siswa itu agar tidak berbuat seperti itu, karena dampaknya itu untuk ke depan sangat berat. Karena pengalaman saya, karena melalui bully atau bullying ini siswa mungkin dia bisa tidak sekolah gitu karena takut kepada temannya yang sering membuli. Nah, baik, kemudian selanjutnya untuk untuk implementasi pembelajaran hypnocounseling ini saya rasa sangat perlu dilakukan di sekolah dasar. Nah, mengingat pembelajaran hypnocounseling ini yang kembali lagi dari kata hypnocounseling, kita berpikir bahwa apa sih itu hypnocounseling? Nah, di awal pertemuan saya juga berpikir seperti itu, bahwa hypnocounseling itu pembelajaran atau mata kuliah yang mengandalkan hipnosis atau hipnotis kepada siswa, khususnya kepada, mungkin tidak untuk siswa, kepada teman saya atau kepada orang tua saya atau semuanya, untuk meyakinkan atau memberikan sugesti pemikiran hal positif terhadap semua yang saya sebutkan tadi, seperti teman saya, keluarga saya, orang tua saya, dan semuanya.
Nah, mungkin itu. Nah, kemudian untuk mata kuliah hypnocounseling ini merupakan mata kuliah saya di mata kuliah lintas prodi saya di Fakultas Ilmu Pendidikan untuk menyelesaikan studi pembelajaran saya. Nah, di semester 5 ini pembelajaran hypnocounseling sangat saya sukai. Setelah saya menjalani atau setelah saya mempelajari hipnosis atau hypnocounseling dan NLP ini sangat saya senangi, dikarenakan kita bisa mengolah pemikiran. Nah, baik, kemudian kita lanjut ke pesan dan kesan. Nah, kita mulai dari kesannya dulu. Nah, kesan saya mengikuti perkuliahan hypnocounseling, saya sangat senang. Tentunya saya sangat senang mengikuti perkuliahan hypnocounseling ini. Kenapa saya sangat senang? Nah, dikarenakan saya bisa mengolah pikiran saya, kembali lagi ke awal yang telah saya sampaikan, bahwa karakter saya itu yaitu suka berpikir dan suka berimajinasi. Nah, tentunya di self hypnosis ini saya rasa cocok untuk diri saya sendiri, yang telah saya lakukan tadi. Kesan saya, pembelajaran hipnosis selama dari awal semester sampai akhir semester ini, saya rasa saya sangat senang, saya sangat antusias mengikuti. Dan kemudian untuk pesannya, nah, pesan daripada untuk mata kuliah hypnocounseling ini, semoga kedepannya bisa lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Nah, contohnya daripada lebih baik lagi dan lebih baik lagi ini adalah dalam praktek, dalam self hypnosis, ketika kita emang benar-benar melakukan self hypnosis, maka akan terasa akibatnya atau terasa efeknya terhadap diri kita. Ketika kita tidak benar-benar melakukan hanya untuk bahan candaan, nah itu tidak bisa kita rasakan efeknya. Nah, kemudian pesan saya yang kedua yaitu dalam proses pembelajaran. Nah, dalam proses pembelajarannya tentunya perlu ditingkatkan dalam pembagian materi. Nah, dalam pembagian materi ini saya rasa sudah cukup, namun perlu ditingkatkan di dalam pembelian materi di e-learning, dikarenakan e-learning merupakan sarana bagi kita untuk pembelajaran untuk mahasiswa Undiksa. Nah, kemudian selanjutnya saya akan berbagi pengalaman tentang selama perkuliahan daring ini. Nah, ada teman saya yang sudah melakukan praktek terhadap saya, sudah latihan beberapa kali. Nah, saya merasakan hal aura positif yang teman saya tularkan kepada saya melalui hipnosis. Nah, untuk kedepannya saya selaku calon tenaga pendidik khususnya, saya akan mempraktekannya ini ke anak didik saya untuk dia mau benar-benar belajar dan ingin benar-benar belajar dan mendapatkan hasil maksimal yang dia inginkan. Dan untuk ada anak didik saya ketika dia memiliki pemikiran yang kurang baik, saya akan bisa mempengaruhi sugesti pemikirannya agar bisa berbuat baik lagi, agar tidak menjahati teman-temannya dengan memberikan sugesti positif yang telah saya alami pada saat perkuliahan hypnocounseling ini. Nah, mungkin sekian dari video pengalaman saya tentang pembelajaran hypnocounseling dan NLP di awal semester sampai akhir semester ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah perbuatan, saya mohon maaf. Saya tutup untuk para Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Nauday dan salam harmoni.